saya akan menjelaskan mengenai contoh spesifikasi secara lengkap hingga ke defensive programming. Jadi kalau kita menjelaskan dalam satu tahap, maka di sini tahap pertama adalah informal problem. Jadi pertama kali Anda harus menemukan permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, setelah Anda menemukan, bicara secara natural, bahasa natural ya, sebagai paragraf atau deskripsi, kemudian Anda bisa memasukkan ke dalam informal problem, jadi parameter, terus nilai akhirnya apa. Jadi nilai akhir ini berarti selesai jika faktorial dari X ini terselesaikan. Di sini adalah kondisi awal harus bukan negatif. Nah, setelah informal problem selesai, maka Anda akan mengerjakan formal spesifikasi. Nah, ini yang minggu kemarin ya, 2 minggu kemarin kita pelajari, yaitu di sini Anda menuliskan preconditionnya, kondisi awal, terus programnya, terus kondisi akhir. Ini masih belum pemrograman ya, ini masih spesifikasi. Jadi teman-teman menuliskan dulu ke notasi yang standar. Nah, kalau notasi sudah standar, maka semua orang akan mudah untuk membacanya atau mengerjakan program dari spesifikasi tersebut. Nah, terus di sini adalah defensive programming-nya. Jadi defensive programming ini kan menjaga agar program sesuai dengan spesifikasi dan inputan yang dilakukan oleh pengguna nantinya tetap mengarah ke spesifikasi ini. Jadi kita tidak perlu sampai ke error yang lebih besar. Jadi di sini adalah nilai jika kurang dari X maka dia keluar dari program. Seperti itu. Nah, di sini memang tidak ditunjukkan tentang pengecekan error ya, error sintak, logik atau runtime, karena itu di topik yang berbeda. Sebenarnya kan di pertemuan 1 itu menjelaskan dari tipe-tipe error tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan kesalahan dari spesifikasi. Ya, ini sudah saya tuliskan per tahap 1, 2, 3. Tahap 4-nya ada error correctness proof. Jadi kita membuktikan apakah ada kesalahan di setiap spesifikasi. Jika tidak ada kesalahan, maka kita bisa melakukan programming. Programming yang saya maksud ini dia harus sama dengan spesifikasi ini. Misalkan di sini Y-nya 1 atau preconditionnya ini, maka harus Anda kerjakan juga di program. Ini dimungkinkan bisa lebih dari satu fungsi. Misalkan di sini menggunakan while. Anda selayaknya yang menggunakan while, atau Anda menggunakan for, itu nggak masalah. Tetapi yang paling benar itu adalah yang sesuai dengan spesifikasi yang Anda kerjakan. Nah, ini adalah contoh fungsinya. Apakah sama? Iya. Jadi kita menggunakan while di sini, terus menggunakan 2 pengecekan, yaitu Y untuk nilai awalnya tadi dan A untuk X-nya. X-nya ini ditujukan untuk mengecek apakah nilai X0, kalau kita di sini kan X0 ya, ini X0-nya. Jadi ini X0-nya nilai awal, maka harus sama. Terus kalau di programnya di sini. Jadi di sini saya tulis A. Jadi nggak masalah sebenarnya. Anda bisa menulis X dan Y, nggak masalah. Terus nama penamaan variabel nggak masalah, yang jelas harus sama dengan spesifikasi. Bagaimana jika saya menggunakan jenis yang lain, metode yang lain atau kode yang lain? Jika outputnya sama sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya, karena kita perpatokannya kan pada precondition dan postcondition. Nah, di sini kita tidak membicarakan algoritma tentang programnya, tapi kita menjelaskan tentang kerunutan dari pengerjaan program. Nah, ini kita buat for ya, jadi tidak masalah. Di sini kita menggunakan satu variabel untuk menambahkan itu tadi nilai dari X ya, nilai dari X kita menggunakan pulangan for. Ini juga hasilnya sama. Nah, ini adalah fungsi utamanya, terserah ya, kalau ini saya tidak terlalu karena kan yang terakhir itu Anda hanya sampai program seperti itu. Ini bebas, Anda bisa menggunakan inputan jenis apapun, tidak masalah. Yang jelas sesuai dengan spesifikasi. Desain tidak masalah, seperti itu.
Oke, terus untuk programnya mungkin bisa saya tunjukkan sekilas ya. Ini adalah dua program tadi. Nah, ini yang apa? Program yang kedua. Nah, ini yang pertama. Saya kira sama juga. Masukkan nilai X, kita masukkan 2. Hasilnya 2 ya, sama. Terus berarti sesuai dengan faktorial, nilai faktorial 2 atau 2 faktorial adalah 2, seperti itu. Anda bisa mengembangkan sih, sebenarnya mengembangkan ke defensif yang lebih kompleks itu bisa. 2. Jadi ini sama dengan yang Anda lakukan di sini ya. Ini sama ya, ini sama dengan yang. Nah, seperti itu ya. Jadi tahapan untuk apa? Tahapan untuk melakukan spesifikasi seperti ini. Jadi saya ulangi, ini adalah tahapan sederhana ya, tahapan awal. Jadi nanti kalau Anda melakukan spesifikasi yang lebih kompleks, maka akan Anda terima di pembelajaran yang lain atau pembahasan yang lain. Ini adalah masih dasar, jadi tolong Anda harus runut. Mungkin itu. Terima kasih.